怒っておい、やべえぞ。 Halo viewer, selamat datang kembali. Jadi gimana kabar kalian nih? Baik kan? Alhamdulillah dong. Jadi viewers, kali ini Rafa akan mendongengkan alur cerita anime Geikotsu Kishisama, menceritakan seorang gamers yang terisekai ke dalam dunia gamenya sendiri. Dengan dilengkapi perlengkapan dan kemampuan level tinggi, dia menjalankan kehidupan baru sebagai seorang kesatria. Tapi dikarenakan tubuhnya tinggal tulang saja, dia pun memutuskan merahasiakannya supaya terlihat lebih ganteng. Cerita berawal ketika seorang pria memainkan permainan selama seharian. Dia kemudian terkejut karena terbangun di tempat lain dan menjadi karakter buatannya sendiri. Nah, karakter itu bernama Ark yang merupakan kesatria tengkorak dengan mengenakan pakaian jira besi di seluruh tubuhnya. Selain memakai pakaian besi, dia juga membawa perlengkapan tempur yang sangat kuat sehingga dia sempat berasumsi jika dirinya itu sedang bermimpi. Namun karena semuanya terasa sangat nyata, dia pun beranggapan sudah berpindah ke dalam dunia gamenya itu. Walau masih banyak hal yang belum pasti, tapi dia tampak sangat bahagia dan gak mempermasalahkan sama sekali. Malahan dia jadi sangat bersemangat karena bisa memakai semua keterampilan di dalam game yang setiap harinya ia mainkan itu. Dimension Move Gate. Beberapa saat setelahnya dia merasa lapar, namun dikarenakan tidak mempunyai uang, kesatria memutuskan untuk mencari sesuatu di kota terdekat. Nah, setelah tiba di kota terdekat, dia menemukan beberapa hal yang berbeda. Suasana di kota itu lebih menyerupai suatu kota pada abad pertengahan. Dikarenakan ada ras lain selain ras manusia, maka suasana fantasinya makin terasa. Setelah menghabiskan waktu berkeliling kota, Ark pun telah tiba di asosiasi prajurit bayaran. Dia akan mendaftar di tempat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan lisensi petualang, ia harus mengalahkan binatang buas, monster, dan juga bandit. Kemudian membawa semua buktinya ke asosiasi prajurit bayaran ini. Setelah mengetahui semua persyaratannya, dia pun segera pergi untuk menyelesaikannya. Dalam waktu singkat aja, kesatria bisa membasmi binatang buas yang berkeliaran. Dan ketika dia mencoba untuk membawanya, ada sekelompok orang yang diserang oleh para bandit. Hampir semua prajurit sudah dikalahkan dengan menyisakan seorang perempuan dan pelayannya aja. Tentu kesatria sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka dari itu, dia segera mendekati para bandit lalu menyerangnya dari belakang. Setelah berhasil membunuh pemimpinnya, para bandit yang lainnya terlihat panik. Dengan tanpa ragu, kesatria tetap menyerang semuanya hingga tak ada yang tersisa. Setelah berhasil mendapatkan lisensi, tugas pertama yang diambil adalah menemani seseorang untuk mencari tanaman obat. Dia mengambil misi itu karena sederhana dan tidak menghilangkan citranya sebagai pahlawan yang ganteng dan baik hati. Kesatria diminta untuk bersikap ramah karena ternyata kliennya itu adalah anak-anak. Tapi walaupun masih anak-anak, Marka memiliki tujuan yang sangat baik. Dikarenakan ibunya selalu bekerja keras, Marka ingin membantunya dengan mencari tanaman obat. Marka mengatakan mencari tanaman obat itu adalah tugas yang biasa dikerjakan oleh ayahnya. Namun dikarenakan ayahnya sudah nggak ada, dia pun memutuskan untuk menggantikannya. Kesatria pun merasa tersentuh dengan perkataan Marka. Dia merasa kalau Marka sangat berbeda dengan dirinya ketika masih kecil. Dirinya hanya menghabiskan waktu untuk terus bermain game. Bahkan ketika dewasa juga masih melakukannya.
Ketika tiba di tengah hutan, mereka mulai memetik tanaman obat. Nah, di saat yang sama, ada seekor binatang yang terluka. Kesatria pun mengobatinya memakai kemampuan penyembuhnya. Ketika Marka dan kesatria berada di hutan, ibunya Marka udah pulang ke desa. Di waktu itu ada kabar yang mengatakan kalau ada monster yang berkeliaran di tengah hutan. Hal ini tentu saja membuat ibunya Marka khawatir pada anaknya. Mengetahui itu, warga desa pun menenangkannya dengan mengatakan kalau kesatria yang gagah berani sedang menemani anaknya mencari tanaman obat. 留守番していますが。 森にでかい魔獣が出たら Ketika Marka dan kesatria akan memetik tanaman lain, tiba-tiba ada monster yang terbangun di depan mereka. Monster itu ukurannya berkali-kali lebih besar daripada Marka. Karena jarak mereka terlalu dekat, serangan monster itu hampir saja melukai Marka. Untung saja pergerakan kesatria lebih cepat dari serangan monster itu. Ia segera membawa Marka ke tempat yang aman sambil berusaha untuk melindunginya. Selain ukurannya yang sangat besar, dia juga menyerang dengan nafas yang beracun. Asalkan terus waspada, kesatria yakin bisa menanganinya. Kemudian ketika monster itu menunjukkan celah, kesatria pun langsung menyerang balik dengan memakai kekuatan penuh. Dengan jurus itulah, kesatria bisa mengalahkan sang monster hanya dengan sekali serang aja. Walaupun pencapaiannya sangat mengesankan, kesatria tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia meminta Marka untuk tidak bilang kepada siapapun kalau dia yang telah membunuh monster itu. Selang beberapa hari, kesatria mengambil misi untuk memberantas bandit di dalam gua. Di sana dia menemukan banyak harta yang telah disimpan oleh para bandit itu. Nah, dia pun memutuskan untuk menjarahnya untuk dibawa pulang. Namun beberapa saat setelah kesatria keluar dari gua, dia diserang oleh perempuan yang berasal dari bangsa elf. Tampaknya perempuan itu beranggapan kalau kesatria adalah salah satu anggota dari para bandit. Perempuan itu bernama Aryan. Dia mencoba menyerang kesatria bukan tanpa alasan. Aryan mengatakan kalau para bandit sudah menculik anak-anak dari bangsa elf. Mendengar itu, kesatria pun bilang dia hanya tentara bayaran yang gak tahu apa-apa soal penculikan itu. Awalnya Aryan gak percaya sampai peliharaan kesatria itu menampakkan dirinya. Aryan bisa lebih tenang karena peliharaannya itu adalah binatang suci yang tidak mungkin bisa dijinakan oleh para bandit. Dengan ini maka dia percaya kalau kesatria itu nggak berbohong. Nah, setelah itu kesatria memberitahu kalau dia sangat ingin membantu permasalahan yang dialami oleh bangsa elf. Tapi ternyata Aryan gak membutuhkan bantuannya. Kesatria pun berinisiatif untuk mengunjungi hutan bangsa elf. Tepat ketika kesatria sampai di sana, sedang terjadi penculikan yang dilakukan oleh para bandit kepada anak-anak bangsa elf. Kebanyakan dari korbannya masih anak-anak dan sepertinya mereka akan diperdagangkan sebagai budak dengan harga yang sangat mahal. Walaupun sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur, setelah melihat semua itu, kesatria tidak bisa diam begitu saja. Tentu ia memutuskan akan melawan para bandit dan menyelamatkan anak-anak yang diculik. Namun tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyerang para bandit itu. Ternyata dia adalah Aryan, seorang elf yang sebelumnya berbicara dengan kesatria. Dengan mudahnya dia mengalahkan setiap bandit yang mengerumuninya. Makanya salah satu bandit itu menggunakan ancaman supaya Aryan berhenti bergerak. Nah, di saat itulah kesatria datang untuk menolong Aryan. Dia langsung memukuli bandit yang main-main dengan Aryan itu, dan akhirnya mereka bisa memberantas semua bandit yang ada di sana. Sebelumnya, Ark selalu berusaha untuk tidak menarik perhatian. Tapi setelah bertemu dengan Aryan, dia merasa akan mengubah prinsip hidupnya dengan bermanfaat bagi orang lain.
Untuk menyelamatkan bangsa elf yang diculik, Aryan memutuskan untuk menyewa kesatria. Mereka akan bekerja sama menerobos markas musuh yang terletak di pusat kota. Sebelum menjalankan misinya, Aryan dan kesatria akan menemui elf petarung bernama Danka. Dia adalah orang yang bertugas dalam mengumpulkan informasi selama ini. Sejak pertama kali bertemu, Danka nggak bersikap ramah kepada kesatria. Tapi walau begitu, mereka bisa saling percaya satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, kesatria sudah menolong Aryan ketika dia berada dalam bahaya. Terlebih lagi, keterampilan kesatria akan sangat berguna ketika menjalankan semua rencana nantinya. Namun dikarenakan markas musuh selalu ramai, mereka akan mulai beraksi ketika malam hari. Ketika malam telah tiba, kesatria dan yang lainnya mulai menjalankan misi penyelamatan. Dengan kemampuan teleportasinya, mereka bisa menyusup melalui jendela yang ada di atap bangunan. Kemudian mereka menemukan sesuatu yang gak terduga. Sebagian besar bandit yang ada di sana ternyata udah dibunuh oleh seseorang. Aryan pun beranggapan mungkin saja ada penyusup lain yang lebih dulu datang ke tempat itu. Makanya dia menyarankan untuk berpencar dan segera mencari elf yang diculik. Ketika berpencar, kesatria bertemu dengan seorang ninja. Sama seperti Aryan, ninja itu juga sempat mencurigainya, tapi setelah melihat dia membawa hewan suci, maka kesalahpahaman pun dapat teratasi. Ternyata yang sudah membantai para bandit itu adalah sang ninja ini. Nah, sebagai permintaan maaf karena sudah mencurigainya, ninja memberikan informasi yang berguna untuk kesatria, yaitu informasi mengenai kontrak perdagangan elf yang dilakukan oleh para penguasa. Dengan itu mereka bisa menyelesaikan rencana penyelamatan tanpa adanya hambatan. Setelah berhasil menyelamatkan elf di markas pemburu, kesatria dan Aryan akan melanjutkan pencarian ke dalam istana penguasa. Meski kedatangannya menimbulkan keributan, tapi setidaknya mereka berhasil masuk ke dalam istana itu. Setelah mereka menerobos ke ruangan penguasa, mereka pun melihat kelakuan biadabnya. Aryan pun gak bisa lagi menahan amarahnya dan ia pun langsung menyerang penguasa secara terus-menerus, lalu membiarkan teman-temannya yang menjadi korban untuk balas dendam. Dikarenakan kesatria menemukan ruangan tersembunyi, dia meminta Aryan untuk mengatasi tentara yang berdatangan. Nah, dengan kekuatan sihir apinya, Aryan berhasil mengatasi prajurit itu hanya dengan sekali serang aja. Sementara itu, kesatria yang berada di ruangan rahasia menemukan harta kekayaan yang disimpan oleh para bangsawan. Tentu kesatria pun gak bisa melewatkan hal itu. Setelah berhasil menyelesaikan misi itu, Aryan mengajak kesatria untuk pergi ke desa para elf. Mendengar itu, kesatria yang tergila-gila dengan hal fantasi tentu saja nggak bisa menolak hal itu. Tetapi dia tidak yakin akan kesana karena nggak mau menunjukkan wajahnya kepada pimpinan mereka. Kesatria bilang jika dia melepaskan helmnya, maka Aryan akan menghunuskan pedang kepadanya. Tapi Aryan membantahnya lalu berjanji takkan pernah melakukan hal itu. Pada awalnya, kesatria hanya ingin menolong elf yang ada di hadapannya saja, tapi kini keadaan mengharuskannya untuk berkelana lebih jauh lagi. Untuk pertama kalinya, Ark menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Dia menunjukkan wajah tengkoraknya sambil beralasan terkena kutukan. Ternyata Aryan gak mempermasalahkan hal itu. Karena kesatria sudah bersedia menyelamatkan mereka, bangsa elf pasti akan menerima dan menyimpan erat rahasianya. Insiden yang terjadi di kediaman penguasa sudah sampai kepada keluarga kerajaan dan hal itu menjadi permasalahan yang serius. Mungkin saja bangsa elf akan membalas mereka dan memutus hubungan dengan kerajaan lain. Nah, untuk mencegah hal itu, putri yang bernama Yuriana diperintahkan menemui bangsa elf dan melakukan negosiasi dengan mereka.
Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, kesatria telah sampai di desa F Lalatoya. Aryan mengatakan kesatria akan dipertemukan dengan pemimpin mereka yang agung. Tapi setelah menunggu selama seharian, pemimpin mereka belum juga menemuinya. Hingga sore harinya, Aryan menemui kesatria dan mengajaknya untuk bertemu dengan pimpinan suku mereka. Mereka pun berterima kasih karena kesatria sudah menemani putrinya. Kesatria pun terkejut karena Aryan ternyata adalah anak kepala suku bangsa F. Dia juga merasa kagum karena usia bangsa F mencapai ratusan tahun. Setelah mengetahui apa yang terjadi di kerajaan manusia, kepala suku akan melaporkannya kepada para petinggi di sana. Mereka pun membahasnya dengan sangat serius karena bangsa manusia sudah melanggar kesepakatan damai. Hal ini bisa saja menjadi alasan bagus untuk memulai perang karena bangsa manusia memang sudah lebih dulu melanggar kesepakatan. Satu-satunya pilihan mereka adalah melanjutkan misi penyelamatan serta mengawasi kerajaan bangsa manusia untuk tidak berulah lagi. Kesatria yang sedang berada di desa Lalatoya diajak berkeliling oleh ibunya Aryan yang bernama Grenis. Ketika mereka sedang mengelilingi desa itu, tiba-tiba Grenis menantangnya untuk bertanding. Grenis bilang dialah yang sudah mengajarkan anaknya bertarung, makanya dia ingin mengukur kemampuannya dengan orang yang lebih kuat dari anaknya. Hasilnya kesatria tidak bisa melawan karena kemampuan berpedang Grenis itu terlalu jauh lebih hebat dari siapapun. Terkait penculikan yang dilakukan oleh bangsa manusia, ketua dan yang lainnya akan mendalaminya lebih lanjut. Oleh karena itu, kesatria diminta untuk terus membantu Aryan dalam misi itu. Tapi dikarenakan imbalan yang ditawarkan tidak terlalu besar, jadi mereka menawarkan informasi sebagai tambahannya, yaitu informasi untuk menghilangkan kutukan yang diderita oleh kesatria. Walau kutukan itu hanya cerita yang dibuat-buat oleh kesatria, tapi karena sudah terlanjur terlibat, dia pun memutuskan untuk menerimanya sebagai imbalan. Nah, setelah menghabiskan waktu untuk membicarakan kutukan itu, kesatria pun penasaran lalu mencoba keterampilan menghilangkan kutukan pada tubuhnya dan ternyata tubuhnya benar-benar bereaksi. Kutukan itu bisa dihilangkan sesaat tapi kemudian muncul lagi. Oleh karenanya bisa dipastikan kalau tubuhnya itu memang terkena suatu kutukan. Keesokan harinya, kesatria dan Aryan kembali melakukan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu, mereka berhadapan dengan monster serigala yang bisa membuat ilusi bayangan. Monster yang menyerang mereka itu tidak ada habisnya. Nah, di dalam situasi itu hanya ada satu cara dan satu solusi, yaitu mengalahkan pimpinannya yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dengan kemampuan teleportasi, kesatria bisa langsung berhadapan dengan pimpinan monster itu. Kemudian ia langsung menghancurkan gelangnya yang ada di monster serigala itu. Dengan dihancurkannya gelang itu, monster serigala tidak bisa lagi menyerang mereka. Dan bisa dipastikan kalau amukan para monster itu ada hubungannya dengan benda gelang ini. Putri Yuriana sedang melakukan perjalanan ke tempat bangsa F, tapi di waktu yang sama, kereta yang mereka naiki diserang oleh sekelompok orang. Kebetulan penyerangan itu terjadi di dekat kesatria, jadi dia segera datang membasmi semua musuh lalu menggunakan keterampilan rahasianya untuk menyelamatkan putri dan pelayannya. Putri Yuriana menyadari kalau mereka baru saja diserang oleh musuh dan tewas terbunuh, tapi kenapa kok bisa hidup lagi?
Kesatria dan Aryan telah sampai di ibu kota kerajaan Olaf. Di sana dia bertemu perempuan yang telah membantunya di kota sebelumnya. Perempuan itu bernama Chiyome. Dia adalah manusia setengah hewan yang berasal dari klan ninja. リエントではことがうまく運んだよ。 Chiyome bertanya-tanya kenapa kesatria menyebutnya ninja ketika pertama kali bertemu. Padahal istilah ninja hanya diketahui oleh orang-orang yang berasal dari klan mereka. やはりそうなのか忍者本当に獣耳忍者 Mendengar itu, kesatria pun menjawab bahwa dia mengetahui istilah itu dari tempat asalnya. Oleh karenanya, Chiyome beranggapan kalau kesatria berasal dari negara yang sama dengan dirinya. 刃プラス心イコール忍び Setelah itu, mereka mulai membahas permasalahan yang lebih serius. Chiyome ingin meminta pertolongan kesatria untuk menyelamatkan kaum manusia hewan yang juga diburu oleh para bandit. Tampaknya tidak hanya bangsa elf saja yang diincar oleh para pemburu, tapi manusia setengah hewan juga mengalami hal yang sama. 仲間の救出にご助力願えませんか。 やはりな Namun dikarenakan kesatria sedang bekerja untuk bangsa elf, maka dia membutuhkan persetujuan dari Aryan. Dan setelah mendapatkan persetujuan, kesatria pun bisa menolongnya. め殿が持っている情報があるというのだが Chiyome mengajak mereka untuk menyerbu perdagangan budak yang paling besar dan pemiliknya punya koneksi yang kuat dengan pemerintah. Jadi ketika mereka menyerang, kemungkinan besar penjaga patroli akan segera datang. Ada juga kemungkinan pasukan kerajaan juga akan dikerahkan. 奴隷商別アート商会。僕たちはあそこを。 これは間違いない初代様は日本人か Oleh karena itu, kesatria dan Aryan harus menciptakan keributan untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan untuk tim yang lainnya akan menyelamatkan manusia hewan yang berada di tempat lain. Karena manusia hewan tidak hanya dikurung di tempat itu saja, jadi mereka harus mengorbankan sebagian untuk menyelamatkan yang lainnya. 救うことはできません。100を救うのに10の犠牲を払わなければならないなら。 Setelah mengetahui situasinya, kesatria pun memutuskan untuk membantunya sampai akhir. Nah, dengan rencana itu, maka semua tawanan bisa diselamatkan tanpa ada yang dikorbankan. Di malam harinya, kesatria dan ninja bernama Goemon menyerbu tempat perdagangan budak yang paling besar itu. Supaya terlihat mencolok, mereka pun mengintimidasi para penjaga dengan berbagai serangan yang menakjubkan. Ketika kesatria menggabungkan sihirnya dengan jurus ninja, mereka bisa menciptakan kerusakan yang sangat parah. Beberapa saat kemudian, kabar tentang penyerangan itu pun telah sampai ke telinga penguasa. なぜ報告が聞かない王国軍も Nah, untuk mengatasinya, mereka memerintahkan mengirim pasukan bantuan sebanyak-banyaknya. Ketika yang lainnya fokus menghadapi kesatria, Chiyome dan Aryan menerobos ke ruangan bawah tanah. Di sana mereka mengalahkan satu persatu penjaga lalu membebaskan semua sandera. 水遁スリローガ水遁スリローガ全てを焼きほふれ。 Sayangnya, tidak semua manusia hewan bisa diselamatkan. Di antara mereka, sudah ada yang mati karena nggak bisa dijual. Ketika pasukan bantuan datang, ninja Goemon langsung menghadapinya sendirian dan bertahan untuk sekuat tenaga. Nah, setelah kesatria datang, mereka pun kembali melawan dengan serangan besar-besaran yang menghancurkan semua tempat itu sampai gak ada yang tersisa. Dengan demikian, semua korban yang bertahan dapat diselamatkan, sedangkan mereka yang gak bisa bertahan diistirahatkan selayak mungkin. 場所を破壊し尽くすロックファング Di waktu yang sama, penguasa yang menyebabkan kejadian itu dibunuh oleh pelayannya sendiri. Sepertinya salah satu pangeran memanfaatkan situasi itu supaya dia terpilih menjadi raja. 残念だったなダカレス
Beberapa hari kemudian, Putri Yuriana telah sampai di kerajaan sekutu. Dia bertemu dengan kakak perempuannya untuk melaporkan situasi yang sebenarnya terjadi. Kakaknya mengatakan kalau dia mendapatkan kabar Yuriana telah dibunuh, makanya dia sangat bersyukur karena kabar itu tidak benar. よく無事でユリアーナ勝者が自分だけだと思っていればあえてことを急いでるこれはきっと武器になります Di waktu itu, Yuriana meminta kakaknya untuk merahasiakan hal itu. Dia berencana untuk melanjutkan tugasnya tanpa diketahui oleh pangeran. Setelah berhasil menyelamatkan kaum setengah binatang, Ksatria dan Aryan mendapatkan informasi dari Chiyome. Menurutnya, orang-orang yang telah melakukan pemburuan bangsa elf membawa sebagiannya ke suatu tempat di negara Kekaisaran Leblanc. お約束の情報を提供いたします神聖レブラン帝国です Setelah mendengar bahwa yang diculik dibawa ke tempat itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Nah, ketika Ksatria dan Aryan melakukan perjalanan, mereka menemukan segerombolan wyvern yang mengerumuni tempat itu. Untuk mengusirnya, Ksatria pun menggunakan sihir petir yang sangat dahsyat yang sempat dilihat oleh seorang peri bernama Karsi. Melihat kemampuan Ksatria yang luar biasa, Karsi pun ingin bekerja sama dengan mereka. Karsi sengaja mendatangi mereka karena memiliki suatu tujuan. Dia mengajukan permohonan untuk menangkap monster yang akan menjadi bahan penelitian. 僕は魔獣の生態調査を生業にしているんだ。と珍しい組み合わせだ。 Awalnya Aryan tidak mau membantunya, tapi karena imbalan yang ditawarkan sangat berharga, Ksatria pun mempengaruhinya untuk mengambil pekerjaan itu. アリアン殿、それはぜひとも欲しい。神聖レブラン帝国の地図さ。 Keesokan harinya mereka menaiki sebuah karavan yang telah disediakan oleh Karsi. Tujuan mereka kali ini adalah monster cacing yang berada di dalam gurun. Monster itu berukuran 4-5 meter dan selalu ada di sekitar wyvern yang berkerumun. Beberapa saat kemudian monster itu pun mulai muncul. Namun yang mereka temui ternyata jauh lebih besar daripada informasi yang beredar. Hal ini mengakibatkan karavan yang ada di belakang mereka tidak bisa bergerak. アリアン殿。なんだって。 Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di belakang, Aryan langsung melawan monster itu memakai serangan api. Sayangnya serangan yang dilancarkan nyatanya nggak melukainya sedikit pun. Oleh karena itu, Ksatria langsung turun tangan memakai kemampuan fisiknya. Dia membanting monster itu nyampe nggak bisa bergerak. 大事ないか、アリアン殿。力比べといこうか。 Tentu Aryan dan yang lainnya hanya bisa melihatnya dari kejauhan sambil bingung dengan kemampuan Ksatria yang sangat tidak normal. これでいいかな。ああ、僕の報酬だ。おお、これが。 Ksatria dan Aryan telah sampai di ibu kota perbatasan Kekaisaran Leblanc. Nah, sesaat setelah sampai, mereka langsung berpencar untuk mencari informasi. Menurut keterangan warga, setiap malam ada suara raungan aneh dari arah benteng sebelah barat. Dan banyak saksi yang mengatakan mereka melihat monster muncul di sekitar perbatasan. Lalu berita terbarunya, ada banyak orang yang menghilang dari kota itu. 手に入った情報を整理すると、国境付近でたびたび目撃されている魔獣。 Keterangan warga sudah terbilang lengkap, tapi sayangnya informasi utama tentang elf yang dibawa ke sana malah tidak ada. 情報はない。以外に苦労しそうだ。 Nah, beberapa saat kemudian ada seorang perempuan yang ditindas oleh sekelompok pria. Aryan terlihat sangat kesal karena Ak selalu turun tangan setiap kali ada hal seperti itu. Setelah itu, mereka mendapatkan informasi yang sangat penting. Ternyata elf yang diculik dibawa ke benteng sekitar 4 bulan yang lalu. Dikarenakan kejadiannya sudah sangat lama, mereka pun sudah bisa memperkirakan kemungkinan terburuknya. Suasana di dalam benteng seperti penjara bawah tanah dengan ruangan yang sangat luas di area paling bawah.
Di sana mereka bertemu dengan pengguna sihir yang bisa mengendalikan monster. Kesatria pun bertanya tentang keberadaan para elf yang sudah dibawa ke sana. Dengan santainya pria itu menjawab mereka dipakai kekaisaran sebagai kelinci percobaan sihir. Sedangkan untuk sisanya dirawat oleh dirinya, dan untuk elf yang terakhir hidup berkali-kali berteriak ingin membunuhnya. Tapi begitu tangan dan kakinya dimakan, elf itu langsung tidak bersuara. Setelah mendengar semuanya, kesatria langsung menebas monster yang ada di belakang pria itu. Kebiasaannya bertarung dengan mode tenang kini sudah berubah karena amarahnya kini meledak-ledak. Pria itu mungkin saja memiliki banyak monster, tapi sebanyak apapun monster yang dipanggilnya bukanlah tandingan kesatria kita. Nah, dikarenakan tidak punya kesempatan untuk menang, pria itu mengeluarkan monster kelas atas yang menguasai elemen air tingkat tinggi. Ia bisa menghancurkan suatu negara dan keberadaannya disamakan dengan bencana nih guys. Monster itu adalah Hydra, monster naga berkepala banyak. Dikarenakan makhluk itu sedang menuju kota, kesatria memutuskan akan melawannya secara jantan. Kesatria bilang dia nggak bisa mengatasi suatu bencana alam, tapi kalau hanya monster seperti Hydra, dia sanggup untuk melawannya. Serangan pertama yang dilancarkan tidak melukainya sama sekali, tapi untuk serangan kedua dan berikutnya dapat bekerja dengan baik. Dikarenakan Hydra bisa beregenerasi dalam waktu yang singkat, kesatria pun akan menggunakan jurus yang berbeda. Jurus itu terbilang amat sangat dahsyat, sehingga durasi pemakaiannya menjadi sangat terbatas. Jurus itu adalah dewa iblis yang bernama Ifrit. Kesatria memerintahkan Ifrit mengalahkan Hydra dalam waktu 5 menit aja. Nah, ketika kesatria fokus bertarung melawan Hydra, Aryan dan Chiome telah menemukan pria yang mengendalikan Hydra itu. Dan mereka juga berhasil menemukan kelemahannya, sehingga pria itu tidak bisa lagi mengendalikan para monster dan langsung dilenyapkan. Kesatria yang masih bertarung melawan Hydra terus berusaha mengalahkannya. Dia melempar Hydra ke arah berlawanan, lalu memusnahkannya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Setelah semua musuh sudah dikalahkan, mereka mendapatkan kabar yang mengatakan kalau Putri Yuriana telah bertemu dengan Ketua Agung Bangsa Elf. Putri Yuriana mengakui semua kesalahan kerajaannya dan berjanji akan bertanggung jawab dalam memimpin pencarian. Selain itu, apabila ada yang mengganggu kedamaian bangsa Elf, kerajaan mereka siap mempertaruhkan nyawa untuk menjadi perisainya. Nah, hal ini menjadi tanda di mana manusia dan bangsa elf bisa hidup berdampingan lagi. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.